Gimana nih Kak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, semoga dan seterusnya akan baik-baik aja. Alhamdulillah. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu? Saya Ali Fadila, saya lahir di Jakarta tahun 2004, 22 April. Itu juga perkenalannya. Oh iya, kalau boleh tahu Kak Alif ini anak keberapa ya? Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saat ini aktivitas apa yang lagi dijalanin sama Kak Alif? Aktivitas saya sekarang itu cuma kerja, kuliah, kerja, kuliah, kerja, kuliah. Jadi saya pagi berangkat kerja, berangkat jam 5 subuh. Saya berangkat, habis sholat subuh berangkat, terus pulang kerja sore. Jadi saya ganti baju di tempat kerja, langsung berangkat kerja. Jadi kita di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Pokoknya pelan-pelan dan juga senyamannya Kak Alif. Oh iya, Kak Alif, bagaimana nih perasaannya hari ini? Perasaannya mungkin kalau tadi siang tuh mungkin sangat merasakan karena cuaca hari ini sangat panas banget, ditambah banyak banget truk-truk besar di jalan yang mengakibatkan jalanan tersebut jadi banyak debu, ditambah saya lagi nggak pakai masker dan nggak pakai helm, jadi ya ngerasa panas banget lah pokoknya hari ini. Hari ini ada aktivitas yang udah Kak Alif jalanin? Kalau untuk hari ini tadi pagi saya habis ngantar sesuatu lah ke daerah Bintaro. Setelah itu habis dari Bintaro saya langsung benerin motor saya. Terus saya kesini lagi karena kakak minta saya datang untuk diwawancara ya. Jadi saya langsung datang kesini. Jadi buat hari ini saya belum ada waktu buat istirahat, dan mungkin habis selesai ini saya langsung berangkat kuliah. Ada yang bisa Kak Alif ceritain? Mungkin cerita tipis-tipis saja. Saya mau perkenalkan diri saya aja, lebih mendalami kehidupan saya lah untuk diceritakan. Jadi saya waktu kecil umur 1 tahun, umur 2 tahun saya umur 2 tahun saya tinggal bareng sama almarhum ayah saya di daerah Jakarta. Di sana saya bareng ayah saya dan mama saya lagi berada di luar negeri, jadi tenaga kerja wanita di negara Malaysia. Nah, di umur 4 tahun ayah saya ngajak saya buat ketemu mama saya di daerah Bogor. Akhirnya umur 4 tahun itu saya bersama ibu saya, mama saya. Dan di saat itu saya udah ketemu lah sama mama saya, ngobrol-ngobrol segala macam. Dan di saat ayah saya ngajak pulang, saya di situ nggak mau karena saya betah lah di daerah Bogor ini gitu. Dari daerah Bogor ini akhirnya ayah saya pulang tanpa membawa saya, dan seminggu kemudian ayah saya pulang lagi buat ngebawain baju-baju saya supaya saya tinggalnya di daerah Bogor. Akhirnya saya bareng mama saya sampai sekarang. Jadi saya waktu kecil pernah berpikir umur 4 tahun tuh nanti SD di mana ya. Udah disebutin SD yang ada di Jakarta, kayak SD mana nih yang mau saya tempatin lah gitu. Tapi emang alur yang udah Allah kasih itu ternyata nggak di daerah Jakarta, ternyata saya di daerah Bogor. Saya SD di SDN Bojong Sumpu 2 di daerah Bogor. Itu umur 6 tahun saya masuk, 6 tahun apa 7 lah saya lupa. 6 tahun saya masuk SD. Saya tinggal sama ibu saya di rumah bareng sama kakek dari mama saya. Setelah itu saya pindah lagi ke kontrak bareng mama saya di daerah dekat SD saya waktu itu. Di situ saya ngontrak. Kalau misalkan ada pertanyaannya kenapa kok bisa pindah, kenapa enggak bareng kakeknya aja, itu karena mungkin mama saya mau hidup lebih ngerasain aja lah gimana rasanya ngontrak gitu. Jadi saya ngontrak bareng mama saya. Lalu
saya kelas 5 SD saya pindah lagi bareng sama kakek saya. Waktu itu mungkin karena buat bayar kontrakannya rada kurang baik, jadi orang tua saya kurang baik buat bayar kontrakan, buat bayar sekolah saya. Jadi saya harus bareng sama kakek saya lagi. Lalu setelah saya SMP saya pindah lagi, ngontrak lagi deket rumah kakek saya. Jadi mama saya itu orangnya nggak betah buat tinggal bareng sama orang tua, ibaratnya saya udah ada anak lagi. Setelah itu pas saya ngontrak lagi, itu kakek saya membuatkan rumah untuk mama saya dan berdempetan sama rumah kakek saya itu. Setelah itu saya langsung masuk SMP. Nah di SMP itu rumah SMP kelas 2 rumah tuh udah yang buat kakek saya itu udah jadi, dan langsung aja saya tinggal di tempat itu. Jadi SMK saya buat SMP saya di SMP Negeri 1 Ciseeng. Di SMP Negeri 1 Ciseeng ini cerita tentang SMP aja dulu. Jadi di SMP itu saya waktu itu pernah ikut salah satu organisasi OSIS. Di situ saya ikut kayak MPLS ya. Kalau OSIS itu apa sih? LDKS, MPLS, LDKS. Nah pas LDKS itu saya ngerasa diri saya cocok menjadi OSIS. Tapi nama saya nggak ada, kok nggak disebut lah buat jadi anggota OSIS. Saya juga bingung kenapa. Saya melihat, mohon maaf bukannya saya merendahkan orang, tapi ada orang yang menurut saya kurang dalam menjadi OSIS, tapi dia terpilih. Saya juga ngerti, jadi saya udah saya nggak apa-apa lagi. Kelas 2 SMP ada acara perpisahan untuk anak kelas 3 lulusan lah. Itu saya kan bukan anggota OSIS ya, sedangkan untuk acara perpisahan tersebut harus semua anggota OSIS yang menyelenggarakan, jadi panitia. Tapi guru-guru maunya saya ngebantu dalam acara tersebut. Di sini saya ngerasa kayak direndahin aja gitu. Kenapa kok kemarin giliran saya menjadi OSIS nggak dipilih, giliran udah kayak gini lagi butuh orang langsung nyari saya gitu. Saya rasa kayak gimana, rasa kayak nggak terima. Tapi saya tetap mau bantu karena waktu SD tuh saya pernah dengar katanya kalau di SMP itu ada OSIS. Jadi saya mau masuk OSIS tapi nggak terpilih. Cuman saya mau ngerasain aja nih jadi OSIS tuh kayak gimana, dan alhamdulillah merasakan. Terus pada tahun 2019 saya lulus, masuk lagi di SMK YPWI Parung. Waktu di SMK YPWI Parung itu ada salah satu jadi di SMK YPWI Parung itu ada guru jabatannya kesiswaan di SMK YPWI Parung. Di SMK YPWI Parung tuh kesiswaannya itu pernah ngajar juga di SMP saya. Jadi saya langsung diajukan buat jadi OSIS tanpa mengikuti LDKS karena kesiswaan saya ini udah tahu latar belakang saya. Terus saya dipanggil sama ketua OSISnya kelas 3. Pada saat itu saya dipanggil ke ruang perpustakaan. Di situ saya ditawarkan buat jadi OSIS. Saya mengiyakan karena udah impian saya mau jadi anggota OSIS. Di pertengahan perjalanan, belum setengah, mungkin baru 2 minggu saya dijabat di OSIS di SMK YPWI Parung. Saya setiap ada acara kumpul saya nggak pernah datang, dan saya mengajukan diri saya untuk keluar dari anggota OSIS. Bukan karena saya malas atau karena saya tidak ada keinginan untuk mengikuti perkumpulan tersebut, tapi saya ngerasa kayaknya saya bisa lebih wah dari anggota OSIS nih. Saya bukan maksudnya anggota OSIS itu tidak bagus ya, maksudnya saya pengen lebih bagus dari anggota OSIS lah gitu. Setelah itu saya dipanggil jadi setiap di SMK YPWI Parung itu setiap pagi kita ada acara namanya salat duha bersama. Habis salat duha kita baca Asmaul Husna, terus baca juz 30. Kesiswaan saya itu udah tahu karakter saya, jadi saya dipanggil untuk memimpin acara pengajian tersebut lah, salat duha, terus
ngaji di 30 sama baca Paulusna. Jadi saya selama dari kelas 1 SMK sampai kelas 3 SMK itu setiap pagi, setiap hari pada hari sekolah tuh saya pasti ada di depan di masjid, posisi paling depan mungkin lah. Kesini lagi. Sebelum saya keluar jadi anggota OSIS itu, saya udah pernah berpikir suatu saat kejadian SMP itu akan terulang lagi. Ternyata benar. Maksudnya terulang lagi yang tadi saya ceritakan, SMP itu saya pernah dipanggil buat bantuin OSIS. Nah itu kan kalau jadi SMP itu kan saya tidak mengundurkan diri kan, tapi saya tidak terpilih. Sedangkan di SMK YPW Parung saya terpilih dan tapi saya mengundurkan diri. Sebelum mengundurkan diri itu saya pernah berpikir, gue mau keluar aja lah dari SMK jadi OSISnya, karena gue yakin suatu saat OSIS bakal butuh gue. Dan alhamdulillahnya bener apa yang saya pikirkan. Kelas 3 SMK, 2 SMK, 3 SMK ya. Waktu 2 SMK kan itu waktu COVID ya, jadi kita belajar di rumah lah segala macam. Itu kelas 3 SMK yang saya pikirkan itu benar-benar terjadi. Suatu saat OSIS akan membutuhkan saya, dan ternyata benar, OSIS pada justru ini pembina OSIS yang manggil, bukan ketua OSIS untuk membantu lah. Dipanggil lah saya sama pembina OSIS buat bantuin OSIS di sini. Kata pembina OSISnya, kita kekurangan orang untuk mengadakan acara perpisahan anak kelas 3. Terus jadi kita membutuhkan tambahan tenaga atau tambahan orang yang benar-benar sudah terpilih dan sudah termasuklah karakteristiknya untuk menjadi anggota OSIS. Dan alhamdulillah saya dipanggil kan tuh sama pembinanya. Habis dipanggil sama pembinanya saya langsung mengiyakan. Setelah itu saya maulah tuh bantu-bantu OSIS lah buat acara-acara kayak gini. Dan di posisi tersebut OSIS itu kan ada ketuanya ya. Karena ketuanya mungkin masih adik kelas saya, dia minta tolong sama saya setiap ada apapun itu. Jadi saya ngerasa kok malah jadi kayak saya yang ketua OSIS lah. Cuman ya udahlah, akhirnya saya bantu kayak gini. Sebelum adik kelas ketua OSIS minta tolong sama saya pernah ngomong lagi dalam pikiran saya itu. Saya dari itu SMK punya 2 teman. Jadi setiap di SMK tuh saya punya 2 teman yang aktif lah dalam sekolahan. Ada Rizky sama Sukma. Dia tuh pokoknya setiap istirahat saya pasti sama dia bertiga nih. Jadi saya juga punya teman satu kampung di kelas saya juga, Muhammad Ramdhani namanya. Justru di sekolah tuh saya mainnya nggak sama dia mainnya sama yang lain, saya main sama yang lain gitu. Tapi ntar di luar sekolah saya gabung lagi sama dia lah gitu. Nah, pas sudah SMK saya mainnya sama Muhammad Rizky sama Sukma. Sebelum ketua OSIS minta tolong sama saya pernah berpikir lagi kayak gini, apa nanti bakal ada tambahan orang lagi seperti Sukma atau Rizky itu Rizky ya. Dan ternyata kebesokannya benar, saya minta dipanggil untuk cari temen 2 orang yang sekiranya cocok buat jadi bantuin OSIS. Saya panggil lah Muhammad Rizky sama Sukma, dan kebetulan pembinanya juga tahu nih karakter mereka berdua, dan dia dipanggil. Udah dari situ langsung saya bantuin OSIS buat acara perpisahan itu. Baik, kalau aku rangkum berarti Kak ini cukup aktif ya dalam mengikuti kegiatan walaupun sangat aktif. Walaupun tidak terpilih dan juga siap membantu dalam keadaan apapun. Ada lagi yang mau diceritain kali selain itu? Paling saya mau menceritain tentang ini aja lah, setelah lulus SMK. Jadi waktu lulus SMK itu saya berniatnya mau lanjut kuliah di salah satu universitas di Ciputat. Tapi itu saya disuruh sama abang saya nanti jadi untuk biaya-biaya transportnya, biaya kuliah atau uang bensin atau segala macam nanti abang saya yang nanggung. Tapi saya di situ juga ya minat lah, karena siap kapan lagi kan dapat kuliah gratis. Enggak gratis tapi kan abang saya yang bayar. Tapi menurut saya sayangnya dapatnya gratis lah, dapat motor juga, dapat uang bensin juga.
Jadi dari situ saya langsung memutuskan saya tidak mau langsung kuliah karena saya mau merasakan duit sendiri, karena waktu itu tuh saya orangnya bener-bener orangnya bawaannya pengennya jajan mulu, sedangkan kalau lagi nggak punya uang jajan ya mau gimana gitu. Jadi saya maunya kerja jajan. Motor saya waktu itu saya ingat banget masih Mio, motor Mio warna biru. Dan di situ saya ngerasa teman-teman saya pada punya motor, pada ngancong lah nih ke rumah pacar-pacarnya, pada ya cocok dilihat buat pacaran lah. Bawa Mio gimana Kak? Mio enak banget bawa Mio pacaran gitu, belum lagi bannya sering buat bocor kan, kita nambel lagi lumayan 10.000 sehari 10 kali udah 100.000 udah gitu mendingan. Jadi saya berpikir buat ganti motor aja. Nah karena saya udah kerja kan di salah satu restoran cepat saji, dan jadi di restoran tersebut, jadi saya lulus SMK langsung kerja di restoran McDonald's. Di situ ada 3 tahapan nih, kita magang dulu, PKWT, baru jadi karyawan tetap. Nah jadi selama magang ini kita harus selama 1 tahun dulu nih, kira-kira selama 1 tahun ini kita cocok atau enggak buat buat naik ke PKWT gitu. Ntar dari PKWT itu kita harus kontrak 5 kali, jadi setiap setahun sekali. Jadi selama 5 tahun dulu kita PKWT, baru nanti kita jadi karyawan tetap. Jadi kita buat jadi karyawan tetap di restoran tersebut harus 6 tahun dulu buat jadi karyawan tetap. Tapi nggak harus 6 tahun. Jika di 3 tahun pertama kita kerja kita udah bagus, sudah cocok buat jadi karyawan tetap, kita bisa diajuin buat jadi karyawan tetap. Nah waktu itu kita tuh magang harus 1 tahun dulu kan, tapi saya magang waktu itu hanya 4 bulan karena manajer mungkin lihat cara kerja saya kayak gimana lah. Saya langsung dinaikin jadi PKWT dalam waktu 4 bulan magang, langsung naik ke PKWT. Apakah ada perubahan dari after sekolah, terus tadinya kan mau kuliah tapi nggak jadi malah kerja, itu adakah rasa yang beda atau seperti apa? Kalau buat rasa yang beda ya jauh ya, karena ya pekerjaan sama sekolah tuh, kalau sekolah mah kita nggak mikirin uang, kalau sekolah mah kita biaya ya ditanggung sama orang tua, uang jajan ditanggung sama orang tua, seragam ditanggung sama orang tua, bensin ditanggung sama orang tua, semuanya itu orang tua. Jadi kita mah nggak merasakan. Tapi saya tahu rasanya kerja tuh kayak gimana, karena di saat SMK kan saya ada PKL gitu ya. Nah pas PKL tuh saya manjat tiang tower yang 30 meter ke atas, saya naik ke atas. Pas naik tuh emang capek, oh gini rasanya kerja, tapi ya udah jalannya. Itu pas SMK ya. Jadi pas saya lulus SMK, pas kerja ya udah nggak kaget lagi. Kalau buat dibilang kaget atau enggaknya, merasakan perubahan atau enggak, bisa aja, karena saya pernah merasakan kerja dulu sebelum masuk ke dunia pekerjaan. Jadi di sekolah saya udah merasakan pekerjaan. Ada hal lain di masa lalu yang mungkin Khalid rasain itu titik terendah Khalid? Jadi waktu SMK tuh saya buka-bukaan aja. Di sini saya main judi online. Waktu SMK saya masuk judi online. Saya waktu itu ingat banget, waktu pertama kali deposit itu cuma 10.000, 50.000, terus naik 50.000 kita tarik 10.000 depo lagi, 50 naik lagi. Pas kenal dunia pekerjaan, mungkin tadi nanya nih kakaknya ya kaget atau enggak? Kaget di dalam, kaget punya uang. Pas punya uang, awalnya yang deponya main judinya cuma 10.000, ini naik jadi 200.000, sampai benar-benar gaji habis, motor belum kebayar lunas. Dan alhamdulillah saya punya abang yang sangat baik lah, jadi ngebantuin saya yang buat bayar motor. Jadi waktu itu pas lagi judi online, saya ngerasa di situ benar-benar terpuruk banget. Dibilang kecanduan, saya udah kecanduan parah, karena di posisi itu apa ya, yang harusnya saya merasakan uang gaji saya, tapi saya malah buat main judi. Emang sih pada posisi itu kita kadang bisa menang, bisa kalah, tapi kebanyakan kalahnya. Jadi buat teman-teman semua nih yang nonton atau siapa,
jauhinlah judi online karena benar-benar akan mempengaruhi banget dalam kehidupan kalian. Jadi pas SMK nggak punya uang, cuma ada 10.000 ya depoin. Pas dunia kerja punya uang ya juta lah, punya uang juta, akhirnya depo habis nggak dapat apa-apa. Ya sekarang cuma dapat, akhirnya pada saat main judi itu karena masih penasaran WA lah teman, minjem dulu sampai utang di mana-mana. Dan itu ingat banget, saya waktu itu masih punya uang 50.000 di saldo. Saya main lagi tuh 50.000, saya menang banyak. Itu saya sebelum main pernah berpikir udahlah ini main terakhir, udah nggak mau main lagi sih. Dikasih menang banyak, saya bayar utang-utang, udah sampai itu saya nggak main lagi. Ditambah juga saya ya kena PHK lah, bukan PHK sih sebenarnya, saya tidak dilanjutkan kontrak tapi bakal dilanjut kalau keadaannya udah normal lah waktu itu. Dan saya lah naik Gojek, dan beruntung di situ saya udah bisa berhenti buat main judi online. Dan dari situ saya narik Gojek buat nerusin bayar motor, narik di daerah Jakarta, narik tiap hari. Jadi berangkat subuh pulang maghrib kayak gitu terus. Dan alhamdulillah ya cukup buat kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi karena udah bisa berhenti dari judi online, saya ngerasain uang dari hasil narik saya gitu. Terus sampai itu saya sempet punya uang dari hasil narik, pernah main lagi, habis main lagi kalah, dah terakhir itu main sekali doang kalah, dah akhirnya saya benar sampai saat ini udah nggak mau banget menyentuh lagi yang namanya judi online karena benar-benar bisa menghancurkan diri sendiri lah. Dengan cara saya dengan saya keluar dari pekerjaan saya, tidak dikasih kontrak untuk lanjut, itu mungkin karena ya Tuhan mengingatkan saya untuk tidak bermain judi online. Jadi saya kehilangan pekerjaan saya, dan justru teman-teman terdekat saya juga saya kehilangan teman-teman terdekat saya. Apakah ada penyesalan selama bermain judi online? Penyesalan ya, sebenarnya di judi online juga saya pernah ya ada senangnya lah, karena saya dapat menang, dapat kalahnya juga. Karena menang itu saya jadi kalau misalkan lagi menang bagi-bagi sama teman-teman saya jajan mau di mana beli dari menang judi online. Tapi giliran kalah gak dapat apa-apa, cuma dapat nyesalnya aja. Ngapain ya, harusnya saya beli bensin atau buat beli rokok, tapi malah saya judi kayak gitu. Jadi penyesalannya ya kenapa harus buang-buang uang kalau bisa dipakai buat sehari-hari. Wajar sekali ya kalau misalnya saat itu kakak merasakan yang namanya penyesalan. Setelah itu dapat diceritakan lebih lanjut kak? Saya bisa berhenti main slot juga karena dapat dapat tamparan lah dari suatu pembicaraan orang. Waktu itu saya ikut acara pengajian tentang dapat materi judi online. Tambah saya juga mengingat kedua orang tua saya, dan sebelumnya salah satu orang tua saya itu sudah tidak, yaitu ayah saya meninggal saat saya kelas 8 SMP. Ya sedih sih ditinggal karena pada saat itu orang tua saya itu sudah cerai. Jadi saya mau nggak mau harus tinggalnya ya ntar di ayah, ntar di mama. Nah pada saat saya tinggal bareng sama ibu saya, mama saya itu saya udah jarang buat ketemu ayah saya, karena saya ketemu juga pas lebaran aja, pas kelas 8 SMP. Sebelum mau lebaran itu saya mau ketemu orang tua saya, ternyata udah nggak ada. Jadi akhirnya saya itu ingat banget, saya waktu itu baru pulang dari Bandung, ada acara study tour di SMP saya tuh. Pulang dari Bandung nyampe rumah jam 2, jam 6 dapat kabar kalau orang tua saya udah nggak ada. Saya langsung berangkat ke Jakarta sama om saya. Kebetulan abang saya emang posisi bareng saya, tapi karena mungkin abang saya tuh waktu itu
udah nggak kuat lah pengen ketemu, ada ditambah orang tua dikabarkan meninggal, jadi saya ditinggalin nih sama abang saya duluan, jadi saya bareng om saya lah sana langsung dimain langsung diperin lah. Nah itu, dan ditambah sekarang ya mama saya salah satu orang tua saya pada saat ini udah nggak ada lagi lah. Mungkin saya punya abang yang menjadi tulang punggung juga, tapi saya mau juga menjadi tulang punggung lah buat keluarga ini, karena saya nggak mau cuma abang saya yang bekerja, karena saya juga laki-laki lah wajib bekerja. Ya itulah, jadi karena pernah dapat tamparan kalau orang tua saya satu ini bakal sedih nih kalau saya bakal main video online terus, jadi benar-benar saya tekankan untuk berhenti main video online gitu. Berarti dalam situasi itu Malik berusaha untuk berhenti dan juga Ya waktu itu emang sebenarnya waktu itu emang lagi nahan-nahannya buat nggak mau main slot ya. Tapi emang posisinya pada saat itu juga susah buat berhenti tuh, jadi terus main lagi lah. Tapi di saat saya mau berhenti itu tidak melihat orang tua saya. Setelah saya melihat usaha terakhir saya dengan melihat orang tua saya, dan alhamdulillahnya saya berhasil buat berhenti main video online. Bukan berarti buat yang orang tuanya udah nggak ada dua-duanya kalian bisa terus-terusnya lah main video online, enggak. Tapi coba dilihat, buat ini bukan masalah orang tua kalian tapi buat masa depan kalian. Ya saya berhenti, semoga jalan dengan saya punya pikiran juga kalau gua berhenti judi online ya, masa depan gua bakal cerah begitu lah, karena judi online bakal merusak masa depan lah, itu udah pasti banget. Itu aja sih. Itu tadi pertanyaan tadi apa yang udah setelah Kak Alif penyesalan bermain judi online, apakah ada perubahan atau yang mau diubah ke depannya atau seperti apa? Kalau buat perubahannya ya alhamdulillah saya udah berhasil mengubahnya ya buat video online. Mungkin buat saat ini yang mau saya ubah itu diri saya sendiri, selalu mengubah buat video yang lebih baik. Sekarang sebenarnya buat diubah bimbang jadi, karena saat ini saya kuliah kan kelas reguler malam ya, buat masuk malam ditambah pekerjaan yang susah banget buat nyari, ditambah susah nyari kerja yang masuk kerja itu pagi sampai sore, yang kerjaannya nyari yang nggak pagi sampai sore aja udah susah, dimana yang nyari pagi sampai sore udah makin susah. Dan alhamdulillah ada pekerjaan saya sekarang menerima saya buat kuliah, jadi diatur jadwalnya buat saya masuk pagi langsung kuliah. Ini bulan Mei kontrak saya tuh habis, saya nggak tahu bakal dilanjut atau enggak. Sini bimbangnya nih, karena kalau misalkan saya nggak lanjut saya bingung mau kerja di mana, tapi kalau saya lanjut tekanannya juga makin lumayan, karena di sini posisinya buat sistemnya udah berubah lah, sistem kontrak udah berubah. Saya nggak bisa menceritakan karena ini rahasia perusahaan. Jadi saya ada ya gitu lah, mungkin saya mau mengubah suatu saat kalau ada perubahan tentang pekerjaan saya mau mengubah. Saya nggak mau stuck di pekerjaan tersebut, saya mau nyari pengalaman baru. Itu sih yang mau saya ubah, nyari pengalaman baru. Tadi kan yang disebutkan bimbang ya, bimbang dalam perubahan dirinya itu seperti apa ya? Misalkan bimbangnya tuh misalkan kalau saya lanjut, alhamdulillah saya bisa kerja lagi lah sambil kuliah. Kalau misalkan saya nggak lanjut, saya bingung mau kerja di mana, harus bimbang lagi tuh, maksudnya saya juga bingung mau kerja di mana gitu. Waktu saya nganggur setahun, waktu itu setahun saya nganggur, saya narik gojek di Jakarta. Itu saya sambil nyari-nyari kerjaan yang bisa menempatkan saya sambil kuliah, tapi nggak ada panggilan lah. Udah interview sana sini itu belum ada juga lah panggilan buat kerjaan yang bisa menempatkan saya kuliah juga. Karena saya berharapnya sih buat di restoran tempat saya bekerja saat ini ya, semoga
lanjut lah kontrak saya, minta doanya juga nih sama kakak. Baik. Semoga apa yang Alif harapkan itu bisa terkabul. Nah, pada event nganggur itu apa sih yang Kak Alif rasakan, dan apakah ada ketakutan saat nganggur tersebut? Nganggur ya, sebenarnya saya dibilang nganggur itu tuh kita bener-bener kita tuh nggak mengerjakan apa-apa ya, kayak kita nggak ada penghasilan apa-apa. Tapi saya ingin menyebutkan diri saya nganggur itu enggak juga, karena saya kan ada usaha buat narik Gojek lah, buat mendapatkan uang lah ya, karena inilah harus di kehidupan ini apa-apa sekarang mah udah harus uang sampai ke kamar mandi aja sekarang harus bayar gitu. Jadi saya narik Gojek ini dibilang pengangguran enggak, tapi saya ada usaha buat bekerja lah, buat narik Gojek, buat ya nyari tambahan uang aja. Jadi kalau ketakutan nganggur sih, mungkin ketakutan masa sih saya bakal nganggur bakal narik Gojek terus, kan nggak mungkin lah. Itu sih ketakutannya, saya takut nggak dapat pekerjaan lagi karena saya sudah nyaman untuk narik ojek online gitu. Bagaimana perasaan saat itu, Kak? Bisa diceritakan lebih Itu lanjut? benar-benar sangat perasaannya sangat parah ya, karena saya udah mikir masa depan saya kayak gini, masa depan kalau sekarang saya aja udah kayak gini, masa depan saya mau kayak gimana gitu. Tapi saya percaya bahwa semuanya itu nggak akan langsung di atas, semuanya itu proses dulu dari bawah. Nggak, kita dengan cara kita santai-santai kita jadi bos nggak mungkin, kecuali ke perusahaan punya bapaknya kita bisa jadi bos. Tapi kalau misalkan kita nggak ada usaha, ya kita juga nggak bakal bisa buat berkembang. Jadi kita harus usaha terus ya, usaha mungkin saya narik Gojek itu udah salah satu usaha buat saya lah. Apakah ada hal lain lagi yang ingin Kak Ali ceritakan? Mungkin ya pada waktu saya narik Gojek tuh emang ya semua pekerjaan tuh gak gampang lah, semua pekerjaan tuh benar-benar ada hal sulit, nggak ada pekerjaan yang mudah. Kayak misalnya saya narik Gojek itu, narik ojek online itu salah satu pekerjaan yang benar-benar tidak ada press dari bos lah gitu. Tapi benar-benar nggak ada pressan dari bos, tapi saya dapat tekanannya dari customer. Contoh waktu itu pernah saya dapat customer yang kurang lah gitu. Dia naruh titik pengantarannya kemana, tapi tempat tujuan dia berbeda dari titik yang dia mau. Mungkin customernya juga tidak tahu ya daerah mana yang mungkin orang baru datang juga lah dari luar gitu. Dia datang mungkin nggak tahu ke daerah mana, dan di saat dia mengantar itu saya antar beliau itu, titik yang saya antarkan ternyata bukan tempat dia yang tuju, sedangkan saya udah mengikuti arahan dari Google Maps. Tapi dia kayak ini bukan tempatnya mas, ini bukan tempatnya. Akhirnya saya suruh cek lagi dia untuk aplikasinya. Sebelum dia naik saya udah mempertanyakan apakah titik antar sesuai aplikasi mbak gitu. Ya udah kok mas, satu jalan aja ya. Oh ya lebih cepat ya, karena saya buru-buru harus kayak gini, harus meeting lah segala macam. Pas saya antar, kata dia tempatnya salah gitu. Akhirnya dia ngirim alamat yang benarnya tuh dari si bos, jadi beliau ngechat temannya alamatnya dimana. Itu saya ngantar ke Bekasi. Nah waktu itu saya kira ya lumayan kan, pendapatan dari nganter dari Jakarta ke Bekasi itu lumayan lah. Pas waktu itu, pas sudah saya nyampe Bekasi, ternyata titik yang diantar bukan ke Bekasi, ternyata ke Cibubur. Kalau misalkan dari Bekasi supaya saya ke Cibubur, otomatis kan harusnya customer ngasih uang lagi dong ke saya, karena ya masa saya udah nganter sesuai ya prosedur saya lah sebagai ojek online, tapi kok customernya enggak. Akhirnya dia bilang, mas ini yang saya tuju, wah ini ternyata salah titiknya,
Mbak ini lihat di aplikasi saya ini udah sesuai, udah sampai kita ke tempatnya, ini karena Mbak yang naruh titiknya. Ya saya salah Mas, maaf, anterin saya ke Cibubur aja ya. Saya tanya dulu, kira-kira nanti saya dapat uang lagi nggak Mbak? Kan udah saya bayar Mas, kata dia gitu. Ya saya juga bingung dong, saya ya ini kan bukan kesalahan saya tentang salah nganter ya, tapi kesalahan customer yang salah naruh titik pengantaran. Akhirnya customer tersebut saya nggak anterin, saya tinggal. Dan banyak Gojek yang banyak ojek online yang dia pesan pada nggak mau. Akhirnya jadi dia nggak pesan lewat aplikasi, dia banyak Gojek yang minta tolong sama dia, tapi dia pada nggak mau karena bayaran yang dia mau kasih tuh nggak sesuai sama aplikasi lagi. Akhirnya dia pesan lagi di aplikasi, dapat lagi nih saya dari buat dia ngantar ke Cibubur. Akhirnya dia naik, ngobrol sambil di motor, gimana Kak, saya tanya lah, gimana udah dapat ojek online-nya yang lain tadi, bos malah saya lagi yang dapet gitu. Nggak ada Mas yang dapet, tadi banyak juga ojek online yang keliling saya minta tolong anterin tanpa lewat aplikasi, pada nggak mau karena saya ngasih harga terlalu rendah. Ya emang begitu Mbak, mau siapapun ojek online-nya kalau misalkan emang harga tidak sesuai ya tidak akan mau, karena ojek online salah satu pekerjaan yang sangat sedikit untuk pendapatannya Kak, gitulah saya kasih tahu. Dan itu dari Bekasi ke Cibubur saya lupa untuk dapatnya berapa, tapi saya dikasih tip 50.000. Ya alhamdulillah akhirnya saya baru narik 3 orderan, saya langsung pulang karena dapat bonus 50.000 itu. Akhirnya saya langsung pulang. Dan buat sekarang kerjaan di restoran sekarang ya itulah, kita musuhnya ya waktu, kecepatan, sama memori di otak kita lah. Kita harus kayak nimbang bahannya, nimbang seasoning atau apalah, itu harus pas gitu. Itu benar-benar harus main otak, kecepatan sama waktu sih sebenarnya. Lebih tepatnya sih waktu yang kita pertaruhkan buat melayani customer dengan baik. Dan di Gojek juga itu lebih nggak sukanya lagi kalau dapat, jadi misalkan saya dapat paket nih atau restoran, nah titik buat pengambilan paket atau makanannya itu nggak sesuai, jadi saya bingung harus kayak gimana. Sedangkan kalau misalkan kita cancel itu orderannya, akun kita bakal kekurangan apa ya, jadi akun kita bakal susah lah buat dapat orderan baru. Jadi ya benar, semua pekerjaan yang menghasilkan uang itu nggak mudah, lebih tepatnya cari uang itu nggak gampang lah. Itu sih buat tentang cerita pekerjaannya. Jadi kan dari pekerjaan yang tadi yang ojek sekarang udah pindah lagi ke bidang P&B. Kan masalah waktu, kalau misalnya di Gojek itu lebih fleksibel dan juga di di P&B lebih makan waktunya lebih banyak. Cara mengatasi kealip dalam waktu itu seperti apa dan bagaimana? Masalah waktu di saat kita lagi nggak bekerja aja itu udah jadi salah satu masalah. Terutama saya tuh orangnya kalau tidur tuh udah pasti malam, udah nggak bisa banget tidur di bawah jam 12 tuh nggak bisa, pasti di atas jam 12. Itu yang mengakibatkan saya kadang berangkat kerja tuh tidur, tapi di saat kerja mah nggak ngantuk atau nggak apalah. Tapi kalau di perjalanan itu kadang saya ngantuk. Jadi masalahnya sih cuma di waktu aja, karena pulang kerja saya langsung kuliah. Mungkin kalau saya nggak kuliah, waktu buat istirahatnya bakal lebih banyak. Tapi karena saya kuliah, jadi saya nggak bisa buat istirahat dengan ekstra lah. Jadi benar-benar istirahat cuma sebentar. Itu aja setiap hari yang saya rasain, yang saya lakukan. Pulang kerja, kuliah, dan itu lagi berkelahinya dengan waktu dan waktu. Waktu pasti tentunya kayak bakal lebih banyak bekerja dan juga kuliah. Bagaimana waktu dengan keluarganya jadi berkurang? Gimana tuh perasaan kalian saat waktunya bersama keluarga jadi lebih sedikit, dan cara mengatasinya seperti apa? Kadang saya juga sebel sama pacar saya ya, saya juga punya pacar. Maksudnya kadang di saat saya lagi libur tuh benar-benar mau di rumah aja, mau ya bareng keluarga lah, ngobrol segala macam. Tapi kadang ya namanya wanita lah, kita nggak bisa
menebak karakter. Bukan kita, anak laki-laki lah lebih terutama susah banget buat menebak karakter wanita gitu. Kadang udah mau ada waktu buat keluarga, kadang tuh saya cuma liburnya sehari lah kayak gitu. Pacar saya ini pengennya ketemu mulu, gak mungkin. Nah karena orang tua saya udah tahu pacar saya siapa, udah akrab juga lah pacar saya sama orang tua saya, jadi ya orang tua saya itu pengennya di sana ketemu aja sama pacarnya, di sana ketemu aja sama pacarnya. Kasihan maksudnya ya saya sebagai laki-laki saya juga mau lah punya kehidupan yang bisa bareng sama keluarga gitu. Ini tapi keluarga saya sendiri malah yang buat saya nemuin pacar saya lagi. Kadang sedih aja gitu, kenapa nih kadang nih pulang kuliah aja kak saya harus menemukan pacar saya terlebih dahulu baru pulang. Itu menurut saya, coba kakak bayangin kita malam udah kekurangan tidur, pagi-pagi udah harus bangun kerja, kurang tidur tuh nggak enak banget. Kurang tidur pagi-pagi udah harus bekerja, istirahat cuma 30 menit di pekerjaan, nggak mungkin kita tidur dalam 30 menit ini, apalagi saya ngerokok kan, itu udah pasti ngerokok. Terus pulang kerja jam 5:30, pulang kerja jam 5:30 itu saya langsung ganti baju di restoran, langsung ganti baju, langsung kuliah sampai jam 9 malam. Perjalanan ke rumah kurang lebih 1 jam. Kalau rumah saya sama rumah pacar saya, kalau dari kampus lebih jauh rumah pacar saya. Bayangin saya harus ke rumah pacar saya dulu, jadi saya harus melewatin rumah saya dulu nih baru rumah pacar saya nih. Habis dari rumah pacar saya baru saya pulang, nanti nyampe rumah jam 12 atau jam 1. Iya, kalau jam 12 sampai jam 1 itu saya boleh disuruh pulang. Kadang jam 2 saya pulang dari rumah, besokannya harus kerja pagi lagi. Kadang dalam hati ya, kenapa sih wanita susah banget menghargai waktu laki-laki, padahal mereka tahu laki-laki dalam kehidupannya dari dia lahir sampai meninggal pun yang ada di otaknya itu cuma kayak yang nggak bakal hilang tuh cuma kerja. Tolong hargailah, maksudnya kayak hargain waktu laki-laki lah gitu. Kalau misalkan emang nih pacar saya ada di sini, mungkin buat ngejelekin sih saya enggak ya, tapi karena kalau misalnya emang ada pacar saya di sini, semoga bisa mendengar lah apa yang saya keluh kesahkan gitu. Dan apalagi kak, dia tuh orangnya ya udah ngambek jelek banget. Kalau udah ngambek jelek banget, tiap hari harus ngadepin marah-marah dia. Seandainya nih saya emang iya nih nggak ketemu dia, pulang kerja langsung kuliah, habis pulang kuliah saya pulang ke rumah nih, nggak ke rumah dia marah-marah di WA dia marah-marah buat minta teleponan. Maksudnya saya tuh pulang udah mau istirahat, capek gitu ya teman-teman, ditambah ini minta teleponan, saya ayoin. Akhirnya saya nunggu dia telepon dong, karena dia yang mau teleponan lah. Saya mah oke lah, laki-laki harus telepon balik, cewek mah insecure buat teleponan. Tapi dalam kehidupan saya mah enggak lah, saya maunya dia yang mau, dia harus ada usaha gitu. Dia nggak usaha nih buat nelfon saya. Akhirnya saya balas chat dia nggak balas karena nunggu saya telepon. Saya juga nggak nelfon, dia marah-marah gitu ya kan, capek akhirnya ya. Kayak pulang kerja kuliah, seandainya emang nggak ketemu lah, saya harus ngadepin masalahnya kayak gitu, harus ngadepin marahnya dulu. Ntar kalau marahannya udah baik, baru saya bisa tidur. Mending kalau misalnya dia tuh kalau ngambek sejam 2 jam masih mending dah, nggak apa-apa. Ini bisa sampai besok pagi, 2 hari 3 hari baru baikan kayak gitu kak. Jadi kayak kadang di posisi itu tuh capek sama pacar saya, capek banget asli. Jadi semangat saya kerja sama kuliah juga itu dapat dorongan karena kemauan dari pacar saya. Dan sebelum saya melakukan pekerjaan atau kuliah ini, saya udah ngomong, nanti kalau aku udah kerja atau kuliah, tolong ya marahnya dikurang-kurangin lagi. Dia udah iya gitu. Tapi sekarang malah makin menjadi tuh marah-marah, makin sering ngambek, makin sering marah-marah. Kalau udah sampai kayak apa tahu. Contohnya kayak tadi kak. Tadi tuh saya emang mau ke rumahnya. Saya bilang pulang jam 12-an, jam 12 siang tuh saya nyampe lah gitu.
Tapi karena emang motor saya rusak, akhirnya saya nggak jadi. Jadi saya jam 12 siang datang ke rumah dia, nanti jam sorenya baru kan ketemu kakak nih tuh. Tapi ya saya udah bilang kalau misalkan motor udah beres cepet, saya jam 12 selalu udah nyampe rumah dia lah gitu. Tapi dianya sengke, malah marah-marah lah gitu, marah-marah. Akhirnya ini sekarang nih saya lagi libur lah, jadi saya dari Bintaro dari Bintaro, terus saya langsung ke Ciputat lagi mau benerin motor. Habis dari benerin motor, saya mau ketemu pacar saya, tapi ini kan mumpung lagi libur ya gitu. Maksudnya saya pengennya libur tuh udah istirahat tanpa ada gangguan apapun, ada marah-marah atau apalah gitu. Tapi tetap di saat saya libur saya merasa kerja gitu, capek pikiran tuh lebih capek daripada kita capek tenaga. Jadi lebih mending capek tenaga daripada capek pikiran. Terus ditambah lagi nih, emang kadang kalau misalkan emang maksudnya kalau saya pengen gitu kan, kalau misalkan lagi capek, lagi pulang kerja terus langsung kuliah terus baru pulang ke rumah, pengennya tuh nggak dikasih marah-marah lah gitu, pengennya diperhatiin atau kayak gimana lah gitu. Seandainya emang sayanya nggak bales WhatsApp dia atau kayak gimana, itu bukan berarti saya nakal, tapi saya saya bisa bersumpah tuh kalau saya tuh nggak melakukan hal nakal. Ini kadang saya cuma ke kamar mandi udah disangka selingkuh, udah disangka chatan sama siapa aja. Bayangin kan gimana nggak pecah nih otak lama-lama kalau kayak gini terus. Biasanya sih berharapnya kalau misalkan emang pacar saya nonton ini, semoga dia lebih berpikir lagi lah cara nanggepin laki-laki. Apalagi umur beliau tuh lebih tua kak daripada saya. Dia tuh lebih tua, maksudnya dia lebih dewasa lah gitu. Tapi kadang saya yang harus dewasa. Oke, mungkin emang, tapi dibalik itu semua dia ada kebaikan kak, kayak di saat motor saya mati atau saya kekurangan apa-apa, dia yang bantuin saya gitu. Tapi dengan dia ngebantu saya dengan amarahnya itu yang setiap hari itu saya nggak sanggup. Karena bukan nggak sanggup, mungkin buat sekarang masih kuat, saya nggak tahu, tapi kedepannya bakal kayak gimana. Saya cuma takut buat di masa depan dia nanti kak, kalau dia masih mempertahankan hal yang kayak gini, gimana nanti suaminya mau dihadapin yang kayak begini. Jadi saya harus saya harus mengubah dia dengan cara saya sendiri. Tapi kadang kan kalau misalkan dia saya minta bantuin buat berubah, jangan kayak gini, sering bangun pagi, sering bantuin orang tua di rumah, nyapu, ngepel atau segala macam, dia malah marah-marah. Gimana coba rasanya nih buat laki-laki yang berusaha buat jadi pemimpin, tapi malah si ceweknya nggak mau dipimpin sama laki-laki. Kadang keselnya mau makan apa, dia jawabnya terserah. Oke lah, saya berhenti nih di tempat apa lah gitu, misalnya makan, saya tawarin dulu nih sebelum berhenti, mau makan ini nggak mau makan ini nggak mau. Ntar giliran saya tanya lagi, ya udah mau makan apa, terserah lagi. Ntar nih saya udah diemin nih 5 menit, dia kelaparan, ngeluh lapar, saya diemin, baru udah tuh ntar nyebut mau makan ini, mau makan itu. Masa saya harus setiap dia ada masalah saya harus diemin baru menjawab, kan begitu. Nah, dalam hal seperti itu bagaimana kalian buat mengatasinya, atau bagaimana cara memposisikan diri biar semuanya juga gak bikin kalian berat banget sih sebenarnya. Kalau buat dibikin nggak berat sih susah ya, karena dia tuh saya juga nggak ngerti sama dia jalur pikirnya kayak gimana ya. Dia tuh keras kepala banget, susah banget buat diubahnya. Kalau misalkan ditanya gimana cara mengatasinya, pas lagi ada permasalahan lagi bareng dia, saya nggak mengeluarkan emosi. Tapi ntar kalau saya udah nggak sama dia, saya udah di luar di jalan raya, udah nganterin dia pulang nih, saya bawa motor nih pulang, saya kadang teriak-teriakan, bah capek kayak gitu. Jadi mau cerita nih kak tentang prestasi yang pernah saya dapatin lah gitu.
saya pernah dapat juara 2 di bola, yaitu juara tim lah. Buat juara individunya alhamdulillah saya pernah dapat juara pertama tingkat 4 RT RW lah, lebih tepatnya tingkat RW, dapat juara pertama lomba mengaji. Terus saya pernah dapat sertifikat pramuka, pernah dapat juara yel, juara banyak dah prestasi yang udah saya dapetin lah gitu. Tapi ada di luar prestasi yang saya tidak inginkan. Itu ada salah satu prestasi yang tidak saya inginkan itu, tapi malah jadi membuat saya sekarang menjadi lebih percaya diri, yaitu bernyanyi. Itu pernah nyanyi, dulu tuh saya paling nggak suka buat tampil di depan orang banyak. Kayak presentasi aja cuman ada satu kelas aja itu saya paling gak berani. Tapi semenjak saya kenal bernyanyi lah segala macam, saya coba latih nyanyi. Kira saya punya band nih. Waktu SMK tuh saya ingat banget, waktu SMK kelas 3 mau lulus, sekolahan saya ngadain festival. Di acara festival itu ada bandnya. Saya sebelumnya udah punya band ini akustik ya, bukan band sih, itu lebih ke tim akustik. Tadi salah satunya yang tadi sebelumnya saya ceritain itu si Sukma, dan satu lagi ada namanya Jikri. Itu jadi cuma bertiga ini, saya nyanyi, Jikri main gitar, yang satu lagi main kajon. Nah itu karena sebelumnya tuh kayak band-band tuh saya belum tahu lah apa sih itu band. Nah pas lagi SMK saya mau lulus itu ada acara festival band, OSIS mengadakan festival band. Kok festival band kayaknya seneng nih, kayak seru nih buat ikutin. Akhirnya saya nyari teman-teman di angkatan saya tuh siapa yang bisa main drum. Saya nggak nemu, tapi ada salah satu teman saya dari kelas lain menawarkan bahwa di kelas dia itu ada salah satu orang yang bisa main drum. Terus saya tarik lah, ajak. Emang si band ini nggak ada bayarannya, nggak ada manajer, nggak ada apalah, tapi alhamdulillah bisa ikut lomba, pernah menang 10 juta. Terus saya pernah juga diajak sama ibunya pacar saya buat lomba di kecamatan, alhamdulillah dapat juara 1, alhamdulillahnya. Saya kelas 3 SMK waktu itu tuh pernah lulusan ya, sekolahan saya ngadain lah, saya ikut band nih, saya nyari drummernya, dapet nih. Dan alhamdulillah saya coba pelan-pelan dari awal, dan saya ikut lomba acara Jarum waktu itu. Ikut lomba dapet juara terunik. Ada kok nanti kalau emang butuh fotonya, ada fotonya di fotonya bisa dilihat. Terus saya dapat hadiah terunik tuh waktu itu 10 juta rupiah sama teman-teman saya. Terus karena habis dapat apa? Nah sebelum dapat 10 juta itu saya pernah lomba juga di kecamatan Ciseeng. Harganya waktu itu kurang lebih 5 juta kalau nggak salah, apa 3 juta lah gitu. Pendaftarannya gratis. Itu didaftarin sama orang tua dari pacar saya, karena orang tuanya tuh tahu kalau saya itu punya band. Kira diajak buat teman-teman saya main band, akhirnya di kecamatan itu dapat juara pertama. Tapi hadiahnya dikasih setelah waktu itu acara Dirgahayu ke 74 kalau nggak salah, saya lupa. Dirgahayu ke tanggal ke yang ke 74 ke juara pertama, dan dari situ saya hadiah waktu itu cuma 1 juta rupiah hadiahnya. Tapi effort dari orang tua pacar saya itu lebih besar daripada hadiah tersebut. Pertama dia keluar buat nyari baju apa yang harus dipakai sama teman-teman saya. Jadi bajunya tuh waktu kita band saya itu lomba di kecamatan, itu waktu itu bajunya dibeliin. Nah waktu itu mungkin orang tua dari pacar saya lupa ya buat nyabut apa sih kalau harga itu Kak yang ada di baju, bordir ya, bordir harga lah, label harga yang ada di baju itu ada harganya guys. Satu baju tuh 400.000. Teman saya, nah baju saya sendiri aja udah 750, itu baju saya sendiri. Teman saya dibeliin baju juga 400.000 satu orang, ada 4 orang aja itu 1.200.000, sedangkan hadiah yang kita dapat cuma 1 juta.
berarti kan kita udah menang. Walaupun seandainya kita kalah nih, seandainya saya pun kalah, saya udah menang gitu. Bahkan yang menang, seandainya bukan saya yang menang nih, orang band lain yang menang, itu bakal masih kalah sama yang saya dapetin. Saya 2 juta berarti sama saya waktu itu. Nah, karena saya memiliki mungkin prestasi saya di nyanyi itu lumayan lah, saya coba lah nih tampil di bikin konten di aplikasi TikTok nih. Bikin aplikasi, saya nyanyi. Awalnya konten TikTok tuh bukan nyanyi doang, kayak ada ya random lah gitu. Saya coba nih di fokus nyanyi nih, wah viewersnya 2000, lumayan nih kan viewers lagu pertama. Nah terus trending lagu dari Fajar Nugraha ya kalau nggak salah waktu itu, lagu Putri Iklan. Saya nyanyi lagu Putri Iklan lah di konten saya nih, nyanyi di videoin sama pacar saya. Itu viewersnya sampai 12.794 sekarang kalau nggak salah. Nah yang nggak expect dari saya nih, pacar saya ini kan udah tau lah viewers saya sampai 12.000 nih. Difokusin nih saya buat bikin konten nyanyi, apa bisa jadi keuntungan juga nih buat saya kan. Mungkin ya kedepannya mungkin saya bakal usahain lah. Nah terus yang saya nggak habis pikir, yang benar-benar bikin saya kaget, dari 12.000 itu ada satu temen kuliah pacar saya kan. Pas dia pulang, jadi dia pulang kuliah nih, saya nyamperin lah ke rumahnya. Tadi temen, di DM, dia di DM. Jadi pacar saya itu pas pulang kuliah saya nyamperin, dia pacar saya itu di DM sama temennya, ngirim link video TikTok. Pacar saya itu udah mikirnya yang aneh-aneh aja kak. Wah video TikTok apa nih? Dengan soalnya waktu itu ada link sama kata-kata dari temennya, ini cowok lu bukan, WK. Itu kan jadi dalam pemikiran cewek saya itu udah kacau lah, udah parah lah. Pasti mikirnya entah saya selingkuh atau apa. Ternyata video TikTok saya sampai ke teman-temannya. Otomatis dari 12.000 itu ada banyak teman-teman beliau dan teman-teman pacar saya lah. Dan kata pacar saya juga, saya itu bukan nyanyi buat orang, tapi nyanyi buat diri sendiri karena joget asik sendiri. Ya karena emang lagu Putri itu emang enak. Nah dari situ tuh mungkin buat kerjaan atau isi sampingan buat kedepannya nanti saya lebih fokus buat nyanyi. Tapi pekerjaan saya sekarang saya nggak tinggalin, tapi kadang kalau misalnya saya libur atau apa, saya coba isi buat bikin konten lah. Kali aja nanti diundang kan sama Brownies gitu. Jadi ya mungkin ya semoga aja lah, nanti saya lagi usahain buat bikin konten nyanyi, semoga aja rezekinya ada di situ. Bagaimana perasaannya kak setelah tahu wah ternyata bikin videonya yang tadi cuma kisah-kisah ternyata bisa viral atau bisa sampai ke teman-teman pacar kakak sendiri? Jujur kaget karena waktu video nyanyi yang sebelumnya itu yang 2000 itu saya pakai aplikasi fitur promosi. Cuman yang nggak nyampe 2000, cuma sampai berapa ratus doang. Tapi kok nyampe 2000. Nah yang 12.000 ini saya cuma benar-benar udah ngapain sih ngeluarin duit buat promosi akun lah gitu. Udah kirim aja gitu. Giliran nggak di promosi dapatnya 12.000, kan aneh gitu. Apa bikin konten nyanyi kayak gini terus? Oke, waktu itu mungkin karena waktu itu karena tampil nyanyi di kafe ya, jadi ada gitaris dari kafenya, jadi saya nggak masuk nih buat nyanyinya. Kalau misalkan yang 12.000 viewers ini itu saya yang 12.000 viewers ini saya dapat dari, jadi bukan dari gitar tapi dari karaoke yang ada di YouTube gitu. Jadi saya udah tahu di titik-titiknya, notnya di mana. Tapi kalau pakai gitar itu kita susah buat ngimbangin nada kan. Jadi nggak bisa lah buat kalau misalkan nyanyi pakai gitar tuh dinyanyiin sama orang tuh nggak bisa. Jadi harus pakai YouTube yang benar-benar nadanya udah kita tahu gitu. Ya kaget sih buat dapat 12.000 viewers. Like-nya juga lumayan. Jadi semoga lah nanti kedepannya bakal bikin konten nyanyi gitu. Kalau emang nanti gagal mungkin bakal usaha lagi yang lain lah. Terima kasih ya kak sudah membagikan cerita hari ini.
Sebenarnya bagaimana nih perasaannya setelah menceritakan dan ngobrol-ngobrol santai? Ya senang sih karena udah bisa, terima kasih juga buat kakaknya ini udah mau mendengarkan cerita saya. Jadi semoga kakak mengadakan hal kayak gini tidak hari ini aja, jadi bisa kepada orang lain lah lebih terutama. Jadi bisa orang-orang tuh bisa mengeluarkan hal-hal yang mereka pendam pada selama ini lah. Alhamdulillah senang kak dari. Terima kasih ya Kak, cerita hari ini bakal dijawab kerahasiaannya. Dan terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Selamat sore.